Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hari ini adalah hari berbahagia karena saya ingin menampilkan sebuah video yang buat saya sangat membanggakan. Kenapa? Karena telah lahir karya S3 disertasi. Berarti karya doktoral ini ya. Dari seorang ibu rumah tangga. Ya nggak persis ibu rumah tangga lah. Pokoknya ini ibu yang luar biasa hebat. Namanya Ibu Suwarsi. Jadi beliau ceritanya adalah belajar di kelas Kurama HRV tahun lalu, 2023, 1 bulan di bulan Ramadan, dengan membawa serta satu pasukan staf-staf tenaga kesehatannya. Jadi ceritanya kelas itu, kelas Kurama 2004 itu, 2023 lalu itu, saya agak bimbang. Kenapa? Karena pesertanya cuma satu. Di promo segala macam, di Japri, di Blast, masukin ke grup ini itu. Pesertanya cuma satu. Hingga mencapai deadline kira-kira 2-3 hari sebelum pelaksanaan di bulan Ramadan tahun lalu. Bimbang. Cuman ya itu, inilah manfaat dari kelas-kelas kepekaannya, kelas resonansi. Saya jadi tahu rasanya benar dan rasanya salah. Maka saya tanyakan sama adik kecil saya, apakah kelas Kurama di tahun 2023 itu yang pesertanya cuma satu di cancel? Berarti dana di refund, dikembalikan pada satu orang peserta itu. Atau diteruskan, dilanjutkan. Nah, bingung tuh. Mestinya kita secara teori bisnis ya, secara teori bisnis, itu harusnya kan stop. Karena tidak make sense kalau secara teori bisnis. Tapi nanti saya bilang, jangan berhenti. Jangan di stop. Jalan terus aja. Jalan terus, lanjut. Nggak tahu kenapa, pokoknya jangan berhenti. Lanjut. Tiba-tiba beberapa hari menjelang pelaksanaan, masuklah WA, telepon, dan sebagainya. Ya dari Bu Suharsi dan eh, para bolonya ini, para bolo sama staf-staf di belakangnya dari Rumah Sakit Aisyah, dari Rumah Sakit Aisyah Semarang. Kemudian masuklah dengan membeli alat ukur HRV sebanyak 5, dikatakan bahwa saya ingin membuat karya tulis yang berhubungan sama HRV dan saya butuh pengetahuan yang benar, yang solid, yang bisa dibuktikan, proven by science. Ya udah, ibu ikut kelas Kurama, kemudian singkat cerita perjalanan selama 1 bulan selesai, diskusi tanya jawab, kemudian trial and error, cara pakai alat, cara ngukurnya, variabel-variabel segala macam. Lalu selesailah karya disertasi. Dan yang menarik adalah ketika pengajuan pada profesornya, profesornya dihadapkan pada penelitian kualitatif dan kuantitatif, yang satu berbasis DAS, itu memang standar psikologis ya, dari satu set pertanyaan-pertanyaan, yang kemudian orang ditanya, lalu dia jawab, orang ditanya, dia jawab. Ya kadang-kadang kalau sifatnya kuesioner seperti ini, seringkali orang nggak mau kelihatan stres, maka dia suka jawab sekenanya tuh. Apakah Anda stres? Enggak. Apakah ini? Enggak. Apa ini? Enggak. Ini bagus, 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 bagus. Sehingga kadang-kadang kuesioner ini menjadi tidak jujur ya, dan kadang-kadang bisa sedemikian berbeda dengan kenyataan yang ada di di badannya begitu. Nah, maka dengan penelitian kualitatif, dengan alat ukur, dengan HRV, seseorang nggak bisa bohong. Jadi alatnya akan mengetahui ketika di dalam kondisi stres, maka indeks parameter stresnya kelihatan. Simpatik parasimpatiknya dia berada di mode mana, dominan yang mana kelihatan gitu. Kemudian apa aja bisa dilihat dari situ. Sehingga ini menjadi semacam detektor yang tidak mungkin bisa dibohongi kecuali orang itu sakti sekali. Sakti sekali dalam arti dia bisa kendalikan seluruh sistem sarafnya, metabolismenya untuk membohongi alat. Tapi kan alatnya dipasang ditempel di badan, maka tidak mungkin. Maka waktu itu tanya, apakah saya bisa bikin penelitian yang tidak pakai olah napas? Saya bilang bisa. Karena HRV yang saya terapkan di banyak aspek, di kesehatan, di atlet silat PON Jawa Barat, kemudian di pendidikan, kemudian di stress management dan sebagainya, itu nggak melulu berdasarkan olah napas. Tapi kebetulan metode napas ritme ini terintegrasi dengan teori HRV ini. Jadi kalau ibu butuhnya hanya teori HRV-nya, saya bisa bantu jelaskan dengan sangat detail. Ya udah, itu setuju. Karena saya pengen ukur pengaruh spiritualitas.
terhadap tubuh manusia, doa-doa, zikir, wirid dan sebagainya, indeks kebahagiaan gitu kan, indeks stres dan sebagainya. Dan menariknya adalah subjek penelitiannya sebanyak 60 orang kalau nggak salah, itu tidak semuanya orang Islam. Jadi ada orang Kristen juga, ada orang-orang non-Muslim juga, istilahnya begitu. Yang tentu saja mereka menggunakan apa namanya doa-doa dan spiritualitas yang diyakini, tapi hasilnya sama, luar biasa kan? Terjadi peningkatan, kalau tidak salah sekitar 40% total power di badannya ketika spiritualitas masuk ke dalamnya. Seperti apa pengalaman beliau akan ceritakan secara lebih detail. Mari kita ikuti video berikut ini. Jadi yakinkan Anda belajar di OMG ini bukan belajar sesuatu yang ngarang-ngarang bebas. Saya cerita sedikit. Karya disertasi ini, maka pengujinya pasti profesor. Pasti profesor. Nggak mungkin di bawah itu. Pasti guru besar, gitu kan, profesor. Waktu saya tanya, berapa ibu pengujinya? 8 orang. Dari 8 orang ini, 5 orang profesor dan 3 doktor. Jadi bukan kaleng-kaleng. 5 orang profesor dan 3 doktor. Dan dari 8 ini, nilai yang diberikan kepada total keseluruhan penguji, total, itu luar biasa. Jadi beliau lulus menjadi wisatawati pasca sarjana S3 terbaik dengan IPK 3,89. Keren kan? Seperti apa? Silakan menonton. Pastikan Anda belajar di OMG, Anda mendapat tidak hanya pengetahuan olah napas, tapi reasoning logik di balik itu. Logika olah napas, logika ritme. Bahwa napas itu bisa dihitung frekuensinya, bisa dikalkulasi, bisa digetarkan, bisa diresonansikan dengan diri sendiri, sel-sel di dalam, sampai ke mitokondria, genetik, DNA, hingga keluar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Ya, senang berjumpa dengan bapak-bapak semuanya di sini. Juga Mas Gunggung, saya kenal beliau namanya Mas Agung, gitu ya. Lama ini lewat Zoom aja, saya muridnya beliau untuk mempelajari bagaimana sih metode bernafas ini dengan ritme terukur yang mampu menstabilkan sel-sel tubuh, bahkan organ-organ tubuh kita gitu. Di awal saya kurang begitu meyakini, tetapi saya belajar dari Pak Tung Separingin, barangkali ada yang tahu, Tung Separingin adalah guru saya juga, mengajarkan pola nafas Wim Hof dan saya berlatih dari situ, kok ini gitu yang merasakan ada manfaatnya, tetapi belum ada alat ukurnya gitu. Semula itu. Nah, ketika saya dikenalkan adanya Mas Abdul, ada alat ukurnya, benar nggak ya? Gitu. Ya, berdasarkan dari keraguan dulu di awal, ya nggak ada yang tiba-tiba langsung percaya bulat itu. Saya pakai tanda tanya dulu, apa iya? Nah, suatu kali saya diperkenalkan dengan beliau melalui Zoom, belum ketemu. Pertama kali ketemu ya saat ini. Dan ternyata berbagai referensi yang saya pelajari memang mengatur nafas ini memperkaya tubuh dalam memperoleh O2, ya memperkaya tubuh dalam O2 dalam tubuh sehingga mampu memberikan suplemen-suplemen tertentu ya dasar kita itu menjadi lebih baik gitu. Tetapi saya belum tahu apa itu gitu. Sekalipun saya basicnya adalah orang kesehatan.
saya di Health Management Konsultan hingga saat ini, dan dulu saya aktif bekerja di birokrat di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Jadi untuk rumah sakit, puskesmas Jawa Tengah itu ya udah tahu karakternya. Namun memang selama ini tidak mengecilkan makna. Ini langsung aja ke masalah kesehatan. Tidak mengecilkan makna dari terapi-terapi yang berkembang selama ini itu, yang selalu dulu saya juga berorientasi pada bagaimana rumah sakit itu menjadi hebat, menjadi baik, berkualitas dari sisi fisik dan non fisiknya. Non fisiknya itu mungkin bisa jadi karena suplai SDM, sumber daya manusia, kemudian alatnya canggih, kemudian obat dan alat yang relatif semakin tidak terjangkau, image-nya semakin baik, gitu. Artinya semakin mahal orang tertentu akan, oh nih bagus nih, tetapi mengabaikan hal-hal lain, terapi-terapi yang di luar itu. Nah, ujung-ujungnya saja saya langsung bercerita bahwa ketika ada metode perbaikan kondisi tubuh, bukan, kalau saya katakan bukan penyembuh ya mas, bukan penyembuhan gitu, tetapi ini perbaikan kondisi tubuh gitu, itu bisa terukur melalui alat yang namanya HRV. Saya beli heart rate variability, maaf kalau salah dibenerin, bener ya mas Agung? Betul. Maaf. Saya beli itu untuk apa? Untuk mengukur apakah ritme nafas ini memang ngaruh gitu, before dan afternya. Tetapi metode ini saya gunakan tidak dengan metode ritme nafas, tetapi saya gunakan dengan doa-doa. Karena saya harus ngambil mix science antara ilmu yang bersifat ritual keagamaan, apapun itu agamanya, saya bawa dalam doa. Kemudian untuk menterapi seseorang itu dampaknya sejauh mana, itu awalnya saya. Nah, kalau ini kemarin saya cerita sama Mas Agung, ini saya gunakan untuk ini buat si atlet, biar untuk melihat nervousnya seberapa jauh kayak gitu. Dengan pola nafas, Mas Agung boleh nggak nafasku biasa aja, tapi tak tembak dengan doa? Bisa saja, itu bisa untuk diriset. Kebetulan akhirnya sama beranikan diri beli alat 5 biji, 5 alat. Saya langsung ambil, saya gunakan untuk beberapa pasien, tapi untuk pasien tidak saya ukur tidak saya ukur before afternya, tetapi yang saya ukur adalah justru tenaga kesehatan, perawatnya, dokternya. Jangan dikira yang mengalami stres di rumah sakit itu hanya pasien saja, enggak. Ternyata teman-teman kami juga mengalami gangguan mental juga dalam kadar tertentu. Nah, mungkin Bapak Ibu ya kan ada Ibu pernah tahu bahwa perawatnya galak, perawatnya cuek, nggak pernah ini, nggak pernah. Itu bukan berarti tiba-tiba saja, tetapi ada kronologis otak yang mempengaruhi dia kenapa jadi cuek, yang seharusnya dia full services, memberikan customer satisfaction ya pada pasien. Kenapa ada sesuatu? Ternyata setelah diukur indeks stresnya masuk ke satu, ternyata mengalami ketidakstabilan. Gitu. Itu kami ukur dengan menggunakan alat ini, dan ada 60 orang yang kami lakukan. Di awal itu dia biasa aja, nggak pakai doa, nggak pakai apa, kami ukur dengan HRV, tetapi saya fokus di saraf simpatik dan parasimpatik yang mengukur kebahagiaan, hormon kebahagiaan seseorang yang ada kaitannya dengan indeks stres. Kami ukur dulu. Nah, seperti apa? Kemudian dari situ kami dengerin dengan doa-doa. Sampel saya ada yang beragama Islam, ada yang non Islam. Gitu. Jadi saya tidak bandingkan apapun, tidak mendiskriminasi agama apapun. Nah, kemudian karena kalau saya dampingi, saya bisi untuk doa sesuatu, doa ini, nanti berapa banyak orang yang harus menjadi pendamping setiap orang, maka tak akali dengan, tak siasati dengan menggunakan model Android, rekaman doa-doa itu si pasien ataupun sasaran kita buat cuma dengerin sambil kayak tadi, dengerin, relay, ikuti perintah kami, diikuti
di awal stop, berikutnya dia seperti biasa bernafas dengan apa. Yang hari kedua gitu lagi tapi tidak kami ukur. Ukur yang pertama hasilnya kami catat, hari kedua, ketiga, keempat, kelima tak biarin aja. Hari keenam kami ukur lagi. Setelah 6 kali intervensi apa jadinya dengan metode kuantitatif dan kualitatif yang saya gunakan untuk mengukur hasil tersebut. Memang diketahui dengan doa itu R didapatkan dari nilai statistik R-nya 40 atau 40% memberikan power kepada tubuh kita gitu, tanpa obat, tanpa apapun. Kemudian kalau saya combine, ikutin nafas, awal-awal tarik nafas, lepas, tarik nafas, lepas, nafas biasa, dengerin ini, gitu. Itu hasilnya sama. Kemudian juga nilai signifikansinya itu 0,000 0,001 itu hasil. Artinya apa? Sangat signifikan. Kok bisa tahu? Ya diukurnya dengan HRV. Saya membayangkan HRV ini kalau saya menjadi periset yang handal, mungkin alat ini bisa mengetahui banyak hal, Mas Agung. Banyak hal, saraf simpatik parasimpatiknya diketahui, indeks stresnya memang langsung diketahui karena di situ tertulis, tertera. Semula 23, kemudian setelah 6 kali intervensi menjadi 11, ada yang 9, artinya bahwa dulu mosok sih nggak percaya ayat-ayat Tuhan bahwa setelah kita berdoa damai, tentram ini, ya itulah kata perasaan orang, tapi tidak diukur dengan alat yang memang benar-benar tanpa pengakuan pun kami bisa mengetahui hasilnya dan justru akurasinya sangat tinggi. Nah, kemudian juga alat ini kami bandingkan dengan pakai kuesioner DAS, depresi, ansietas, dan stres. Karena itu isinya pernyataan-pertanyaan, saya bisa dipulin, bisa nggak valid hasilnya. Tetapi kalau dengan alat yang misalnya ini sangat sangat akurat ya, sangat akurat, bisa untuk mengetahui hal-hal lain. Dan mudah-mudahan ke depan nih saya baru kembangkan metode nafas, saya pandu dengan pakai doa. Ketika bernafas, ya puji Tuhan, Allahu Akbar atau apalah yang diyakini gitu. Seberapa kuat sih naruhnya, diukurnya dengan pakai RV. Mudah-mudahan untuk pasien-pasien terutama penyakit degeneratif ya yang sulit sembuh, DM, penyakit jantung koroner dan penyakit lainnya mungkin lebih bisa diatasi. Dan terapi-terapi yang terkait dengan spiritual terapi atau terapi nafas ini yang tanpa menimbulkan efek dalam tubuh, efek negatif ya. Kalau obat pastilah namanya, saya nggak menyebut farmasi itu jelek, bukan, tetapi paling tidak ini jawaban dari ilmu yang selama ini kami tekuni bahwa health state of physical spiritual terapis itu adalah penting dan dominasinya itu tadi 40% mampu mendongkrak power tubuh. Itu yang bisa kami dapatkan pada saat saya melakukan penelitian dan alhamdulillah saya juga berterima kasih pada saat saya sidang terbuka nilainya mutlak 3,99. 3,99. Iya. Wah, luar biasa. Iya, karena ada ahli tasawuf mengatakan manusia itu tidak ada yang sempurna. Padahal dari Fakultas Kedokteran UND kasih nilai mutlak 4, kemudian Pak Rektor UIN kasih mutlak nilai 4. Yang justru promotor kami yang dan saya juga happy aja kok, karena bukan nilai yang saya butuhkan, tetapi bahwa riset saya menggunakan PRV ini ya menjawab tantangan terutama di kedokteran ya, untuk mengukur segala sesuatu ini sangat akurat tanpa harus yang dirasakan apa Bu, sedih, tanpa harus itu dengan jelas kita tahu posisinya dia tubuh merespon dengan kejujurannya. Gitu testimoni saya, mudah-mudahan bapak-bapak semuanya ini ya tetap sehat dalam kondisi tanpa konsumsi obat gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di sini dulu. Oh boleh. Saya juga senang kok bergabung. Ya jadi sebenarnya HRV itu risetnya tuh luas sekali. Ya. Bahkan di luar sana itu ada namanya Institute of HeartMath. Itu meneliti mengenai spiritualism.
dengan ukuran HRV. Jurnal-jurnalnya banyak juga. Itu lebih dari 500 peer review. Nah, Itu saya ada kelasnya sendiri, namanya kelas heart brain namanya. oh, Kelas jantung, Ya. otak jantung, yang memang kita ukur bagaimana seseorang ketika hanya sekedar bernapas dengan memunculkan spiritualitas. Nah, kalau spiritualitas itu kan setiap orang kan beda-beda gitu kan. Betul. Tentunya ada yang Kristen, Islam, Hindu, Buddha dan sebagainya macam-macam. Bahkan yang tidak percaya Tuhan pun bisa. selama dia menganggap ya enak, ya sudahlah badan saya enak, itu pun bisa menaikkan sesuatu. Jadi semua dikasih. Bahkan di luar sana HRV sudah juga dipakai untuk menguji tingkat kebersesuaian dengan pasangan. Oh, sampai segitunya. Sampai Itu segitunya. yang aku belum. Iya. Jadi peserta workshopnya itu harus pasangan. Oh ya. Nanti dipasangin alat HRV, Hmm. nanti disambungkan satu alat. Nanti kalau misalnya dia match, ada gambar love-nya. Wow. Ini aku yang belum nggak apa-apa. Kalau tidak match, dia tidak ada gambar love-nya. Ya sebenarnya itu pada kondisi saat itu bisa aja hari itu lagi marahan gitu kan. Bisa Atau kalau aja. belum match dengan adanya itu evidence base-nya ada akan memperbaiki diri. Oh iya, nanti arahnya ke situ. Jadi nanti dikasih masukan, wejangan, nasihat segala macam. Mungkin dengan latihan, nanti setelah itu baru dia jadi match. Ya harapannya nggak jadi bubar. Iya, iya. Ya tapi ini kan kondisi HRV pada saat itu ya. Jadi artinya bisa aja pada saat datang di camp itu lagi marahan, gitu, lagi workshopnya lagi marahan bisa aja. Oke. Tapi sudah sejauh itu. Jadi sampai ke spiritualitas. Kenapa kok HRV itu bagus sekali? Karena dia yang paling cepat merespon terhadap sebuah kondisi apapun. Karena ini kan sistem syaraf otonom. Jadi apapun situasi di luar maupun di dalam, begitu dia terpicu sesuatu, merespon, maka HRV-nya langsung bereaksi. Bereaksi. Dan itu tidak akan bisa dibohongi oleh kayak tadi misalnya kayak kata-kata pertanyaan, tanya jawab gitu kan. Ini mah dia diem aja. Lagi marah ya? Enggak. Gitu kan dia. Iya. Lagi marah ya? Diem aja. Sakit nggak? Diem aja. Dia nggak bisa jawab. Tapi HRV dia bisa tahu. Ya front state dan back state-nya beda ya. Ya, kalau Bahagia, tapi di sini. Ya, kalau dulu atlet silat Jawa Barat itu kita tidak hanya untuk mengukur performa atlet, tapi kecocokan makanan, kecocokan mentor, kecocokan penyemangat. Biasanya kan ada kayak di atlet itu suka dikasih instal lah gitu, bimbingan mental gitu. Itu cocok nggak? Makanannya cocok nggak? Ya kan orang kalau misalnya saya nggak biasa makan laut, saya makan ikan laut, tapi karena nggak enak sama ibu misalnya, ya saya makan aja. Tapi badan saya ngeresponnya nggak bagus. Nah, atlet nggak boleh begitu. Kalau misalnya si atlet ngerespon makanan nggak bagus, maka dia saat tanding dia kan kekurangan apa namanya, mungkin karena stresnya tinggi gitu kan, mungkin kekurangan nutrisi segala macam, karena dia akhirnya jadi nggak mau makan makanannya sendiri dia nggak suka. Jadi HRV bisa merespon sejauh itu hingga akhirnya sampel kita di atlet silat PON Jawa Barat itu juara Jawa Barat, juara PON, juara SEA Games, juara dunia. Sampai sekarang masih dipakai. Metodenya masih dipakai. Sampai sekarang. Harusnya tuh. Ya. Iya. Masuk tim masuk tim. Dan saya bisa prediksi yang mana nanti yang juara. Karena yang powernya besar itu punya potensi. Yang stresnya rendah, powernya besar, maka secara teori dia lebih siap untuk tanding. Karena ada yang powernya besar, stresnya juga besar. Ya kayak saya tiba-tiba langsung ketemu sama atlet juara dunia, walaupun badan saya kuat, tapi stresnya naik. Iya kan? Tapi kalau misalnya saya suruh ngelawan anak TK, ya kan? Badan saya besar, stresnya, siapa sih ini? Jadi bisa keukur dari situ. Jadi waktu itu saya prediksi nanti yang bakal jadi emas ini. Betul. Dengan Dengan variabel itu, dengan variabel HRV itu. Kenapa ya kan? Powernya besar, stresnya rendah, parasimpatiknya tinggi, ya. PNN 50-nya tinggi, endurance-nya tinggi, Indeks-nya rendah, berarti orang itu siap sekali. Ya, betul. Maka dia saat menghadapi sesuatu di arena itu kan ya sama kayak logika tadi. Saya ngelawan anak TK. Ya, Bapak misalnya agak-agak sedikit nggak enak badan pun, berani aja lah, namanya juga anak TK kan. Jadi stresnya kan rendah, ya kan? Tapi ada yang waktu itu sempat ada diskusi, Mas ini juga kan atlet tenis, ininya tinggi, powernya, parasimpatik tinggi, iya tapi stresnya tinggi. Berarti dia mungkin ada sesuatu dalam pikirannya ketika melihat sosok lawannya. Mungkin lawannya mantan juara dunia, atau mungkin lawannya dulu pernah ngalahin dia gitu kan, sehingga dia ada traumatik. Atau Itu kita bisa baca. cerita-cerita ya, atau cerita-cerita. Atau kisah-kisah katanya pukulannya kuat atau bantingannya mengerikan, kira-kira begitu. Itu saya bisa baca seperti itu dan hasilnya akurat 99%.
Maka sampai detik ini ya alhamdulillah masih terus dipakai. Nah, dengan cara seperti ini HRV ini punya potensi. Makanya napas ritme itu hanya satu sub saja, yang ketika napas dilekatkan dengan HRV akhirnya bisa terbuka pengetahuan mengenai sistem tubuh. Lalu doa-doa spiritualitas dilekatkan dengan HRV, kita bisa melihat pengaruh doa-doa itu langsung pada tubuhnya berapa persen, ya kan? Kemudian ketika nanti apalagi misalnya ya kecocokan dalam pasangan, makanan, suplemen, kemudian aktivitas, terus motivasi segala macam, sampai ke lagu-lagu yang banyak di YouTube yang kita dengar, belum tentu juga itu cocok buat badan kita. Walaupun mungkin menurut kita lagu-lagunya enak, tapi ketika diukur pakai HRV ternyata lagunya nurunkan power. Bisa ngaruh. Ya sama kayak saya dengerin lagu-lagu yang terlalu hard rock begitu, kepala saya pusing. Bukan pusing dalam arti kayak orang sakit kepala, tapi nggak nyaman aja. Tapi ada orang yang dengerin lagu-lagu slow malah nggak nyaman, bawahnya pengen tidur mas, ngantuk. Saya sukanya lagu-lagu yang mau juta gentara. Kira-kira begitu lah. Nah, jadi HRV itu sebenarnya bisa masuk ke banyak area tadi. Pasangan itu menarik. Itu kalau diangkat jadi studi itu bagus banget. Bagaimana menilai kecocokan pasangan. Iya. Terus anak-anak terhadap mata pelajarannya. Anak sekolah terhadap mata pelajaran. Anak sekolah terhadap ekstrakurikulernya. Anak sekolah terhadap gurunya. Anak sekolah terhadap lingkungan di kelasnya. Anak sekolah terhadap pergaulan itu bisa banyak sekali. Karena itu respon HRV itu yang paling cepat dikenali oleh tubuh. Nah, jadi ya alhamdulillah. Jadi teori HRV yang dari napas ritme ini berarti sudah melahirkan 3 karya. Yang satu magister S2 di Bandung yang atlet Silabukan Jawa Barat itu. Kemudian ibu doktoral aspek spiritualitas. Yang ketiga spesialis jantung di Makassar. Samplingnya ada lebih dari 600 pasien jantung. Jadi untuk memprediksi. Nanti kami mau dengan diabetes karena trennya meningkat. Nah iya, diabetes juga akan kelihatan. Karena kan diabetes kan simpatiknya tinggi. Jadi semua variabel HRV-nya biasanya jeblok dia. Dan ini bisa cepat membaca ketika resiko diabetesnya sudah mengarah pada neuropati, kerusakan syaraf. Karena ini kan HRV kan simpatik parasimpatik. Jadi kalau ada kerusakan maka akan kelihatan sekali dropnya itu jelas banget. Nah, kira-kira begitu. Terima kasih banyak Ibu. Ya boleh tanya. Oh boleh, ngomong. Silakan. Tanya sedikit Bu ya. Boleh, banyak juga. Saya akan waktu untuk Bapak nih sebelum besok ke Solo. Iya, gimana? Apa yang diketemukan di dalam disertasi Ibu untuk ilmu ini? Iya, saya memang Diketemukan pengaruh. ya? Oke, yang diketemukannya adalah pengaruh spiritual terapi pakai zikir tertentu dengan indeks stres. Nah, kalau indeks stres, bagaimana sih? Selama ini kan indeks stres itu diketahui dengan pernyataan atau dengan kuesioner atau dengan instrumen internasional standar pakai DAS. Yang tadi saya matur depresi, ansietas, and stress scale. Isinya adalah 42 pertanyaan. Tapi saya merasa bahwa dengan pertanyaan ini jawaban dia dengan kuesioner itu akan merujuk pada seberapa besar tingkat stresnya, apa sedang, rendah atau tinggi, atau rendah, sedang, tinggi. Itu kan pengakuan. Nah, saya sebagai praktisi kesehatan nggak mau dong kalau hanya dijawab dengan katanya. Saya mencari apa sih alat yang mampu mendeteksi selain CT scan nggak bisa langsung indeks stres, nggak bisa kan di sana, detak jantung ya oke lah gitu. Tetapi ini loh aku butuh indeks stres. Nah, seberapa indeks stres ini bisa diketahui tanpa harus melihat pernyataan-pernyataan. Nah, ternyata saya menemukan HRV ini. Kalau ditanya lagi Pak, ditanyakan ke sana lagi, kenapa tertarik dengan indeks stres? Bapak Ibu yang saya banggakan, tidak ada satupun manusia yang masuk rumah sakit dalam kondisi tidak stres. Saya sudah teliti itu. Kecuali dokter. Kalau nggak pasiennya, dokter sama. Dokter sama. Dikira apa kalau pasiennya banyak di UGD itu? Senang. Stres juga. Gitu ya. Apalagi kalau kemarin tuh saat wala COVID itu, itu stres. Waduh. Ya memang namanya perawat sama ini. Kalau ditanya apakah Bapak stres, dia bilang enggak. Front state-nya dia enggak, karena itu memang sudah tugas saya, pengabdian saya, pelayanan saya. Front state, tapi back state-nya parah. Ketakutannya ada, ininya ada. Nah,
Dari situ saya ketemukan, kalau pasien atau keluarga dalam keadaan stres, mendukung nggak sih dengan terapi pasien, dengan terapi-terapi yang diberikan suntikan. Bapak ingat, stres itu kondisi otot manusia itu seperti apa? Kaku, Pak. Kaku, kejang, ayo, atos itu keras. Nah, bayangkan dengan kondisi stres, otot yang tidak bersahabat, apakah ketika dikasih obat langsung bisa diabsorpsi? Belum tentu, nanti dulu harus segera. Makanya Pak, relax Pak, ini dulu. Relax artinya apa? Ya ngomong aja sudah relax, tapi relax kan nggak hanya diomongin ya, ada di sini dan yang bisa melihat adalah ini, oh dia masih sekian. Pernah kemarin saya bandingkan nih Mas Agung, jujur aja, oh ini Bu Harsi mau meneliti ini gitu kan, nanti kalau aku pakai pernyataan pertanyaan ini, oh ini untuk mengetahui stres, ya malu aku kalau diketahui stres gitu kan. Jadi dia diisi ngaco lah pokoknya, bagus semua bagus. gitu kan. Nah tetapi tak bandingkan, jadi saya cross tab antara hasil kuesioner itu dengan hasil ini, loh kok ada yang ekstrim, nilai ekstrim gitu. Nah ini gimana? Saya sama promotor saya, ahli statistik juga, dikatakan, Bu Harsi, kalau ada ekstrim kayak gini, mana yang dipakai? Saya pakai alat. Kenapa? Ini bisa menipu. Sedangkan ini fakta, respon tubuh. Oke, bagaimana cara ngatasi biar kita tidak merekayasa data? Saya ulang, saya deep interview dianya. Kemarin hasilnya, aduh Bu, aku kan udah jenuh ya, habis kerja ini, aku ambil isi aja. Nah, jadi nggak match. Oke, sekarang tak tungguin, nggak usah stres, kerjain. Didapatnya berapa? Tadinya 0, nggak ada dong indeks stres 0 manusia. Paling nggak 4, 5 ya itu ya. Setelah itu dia hampir sama. Diketemukan di HRV, didapatkan 13 indeks stresnya, dia 14. Setelah diulang. Artinya apa? Ya saya tidak, ini juga kuesioner DAS itu juga penemuan seorang ahli juga kan ya. Tetap bilang, pakailah, tetapi saya sarankan harus di cross tab agar kita tidak dikacaukan oleh data. Gitu. Karena aku evidence-nya ada jelas. Nah, harapan kami dengan sampel, entah perawat, entah dokter, entah ini, indeks stresnya menurun, entah itu dengan, kalau saya dalam keadaan terkepepet untuk menghindari memanage stres, saya paling nafas 1, 2, 3, 4 ya kayak gitu. Nafas. Itu dalam waktu yang semepet-mepetnya saya harus pidato, harus apa kan. Saya bekerja di KPK nih ceritanya, bukan di KPK, tapi di partner kerja di tim ACLC Anti Corruption Center, berhadapan dengan para pejabat-pejabat juga, stres juga dong gitu. Nah, gimana cara ngatasnya? Ya paling nafas, bismillah gitu. Tapi kalau ada waktu ya pakai doa-doa yang saya ketemukan gitu. Nah, hasilnya memang signifikan. Yang berdoa, yang melakukan doa zikir dengan pola nafas di awal, dengan yang tidak itu efeknya tidak. Dari 60-45 yang jadi sampel itu, setelah kami hitung, itu signifikannya, pengaruhnya itu sebesar 0,001, artinya sangat signifikan. Gitu. Nah, saya mikir, Pak, ini ada nilai R statistik R40, 4 ini apa? Maksudnya apa? Aku bilang, saya nggak ahli statistik. Maksudnya itu kekuatan pengaruh, Bu. Maksudnya apa? 40% tubuh tanpa makan, tanpa minum, latihan nafas, apalagi dikasih doa, itu dia memiliki power tubuh sebesar 40% tanpa makan, tanpa minum. Tapi jangan hanya doa saja dong. Kita kan pengennya 100%. Berarti yang 60% tambah makan, tambah ini, tambah itu. Gitu apa yang kami katakan. Ya, jadi sebenarnya yang dijelaskan Bu Harsi itu materi tadi pagi. Ya, Ketika saya bilang, ketika seseorang hanya mendial saja, jadi kita dalam napas ritme itu kan orang latih misalnya tarik 5, buang 5. Tarik 5 itu membentuk frekuensi 0,1 Hz. Itu hanya mendial saja, mendial frekuensi. Jadi hanya menyamakan frekuensi dan gelombang supaya terjadi resonansi. Tapi nggak ada isinya. Nah, isinya itu sesuatu yang kita sebut dengan bioritmik. Ya, ini bahasa cara komunikasi dengan sel. Ada 3 macam, ada rasa, ada visual, ada narasi. Nah, ini. Nah, doa-doa adalah bagian dari narasi. Ada rasa yang nggak bisa definisikan, hanya bisa diberitahukan bahwa oke, feelingnya dibentuk. Ketika feelingnya dibentuk, beliefnya dibentuk, maka ya itu menjadi bahasa dia. Ada visual, imajinasi, dia membayangkan sesuatu yang menyenangkan dia, misalnya dalam situasi yang, saya ada salah satu pasien di Jakarta itu yang agak unik. Cara dia naikin HRV-nya adalah dengan cara membayangkan di depannya meja ada banyak duit.
Ini beneran. Ketika saya bilang hutan, saya males mas hutan, terus macan segala macam. Jadi apa yang bikin bapak senang, yang bikin bisa naikin semangat? Ya duit. Jadi dia bayangkan depan itu ada duit banyak. Itu dia bisa senyum-senyum sendiri, dia bisa happy. Tapi ini beneran kenyataan seperti itu. Dan itu naik. Kemudian saya ketemu pasien juga yang dia disuruh ngapain yang susah. Ternyata dia diving. Senangnya Jadi kenapa ibu senang diving? Wah saya senang dengan suasana bawah laut. Ya udah, saat melakukan napas, bayangkan saja di dalam laut, bayangkan ibu lagi melihat terumbu karang segala macam, langsung naik HRV-nya pada sesuatu yang dia senangi. Nah sehingga ketika salah dalam memilih bioritmik, itu membuat jadi turun. Nah sama, doa spesifik. Ada yang pengen masuk kamar mandi, ada yang ini, ada yang global. Kalau di Islam namanya doa sapu jagat, ya kan? Tapi juga untuk menurut ilmunya sendiri, untuk makannya sendiri, untuk masuk toiletnya sendiri, untuk ini sendiri. Ada yang khusus, global, ada yang spesifik. Depend on ya, jadi tergantung. Ya, it's depend on. Nah ini pun punya pengaruh besar. Makanya di kelas ini, di workshop 2 hari ini, kita menjelaskan bahwa ketika latihan napas tuh tidak cukup sekedar tarik, buang, tahan. Harus ada feel-nya, Harus ada rasa. sesuatu yang dimasukkan ke dalam itu untuk meningkatkan power, meningkatkan probability kesembuhan. Jadi proses sekali dengan apa yang tadi dijelaskan, walaupun mungkin bahasanya berbeda, tapi konteksnya sama. Nah, kalau ibunya ini udah langsung, udah jadi karya tulis ilmiah bahwa sudah terbukti 40% sampai 45% naik powernya, ya kan, ketika melakukan doa-doa spiritualismenya masuk ke dalam situ. Baik itu agamanya apa saja terserah, pokoknya melakukan hal yang seperti itu, maka naik dengan sendirinya tanpa ritme-ritme napas, tanpa ngatur napas, tanpa aktivitas fisik apapun. Jadi kalau di-combine dengan napas, kayak tadi ide berikutnya adalah next-nya. Dan ini yang sudah kita lakukan gitu. Jadi nafas, tapi dalam hati sambil bantu. Nah, iya sambil sesuatu, betul, sambil powerful, visual atau rasa atau narasi tadi. Nah, itu kan jadi sangat powerful sekali. Ya, cuma itu memang alat ukurnya harus akurat. Ya memang Maksudnya, seperti itu, betul. Dan tidak bisa direkayasa karena memang hasilnya seperti itu ya. Yes, betul. Saya berterima kasih dan dengan saya mendapat anugerah kenal dengan Mas Agung dan dapat ini HRV, itu saya lulus tercepat. Jadi saya tertua di dalam satu kelas. Kan bapak nebak usia saya berapa, mungkin rata-rata ya kalau saya survei 50 sini. Saya udah 63 tahun gitu ya. Sebelum ya nafas ini saya tekuni, tapi tidak berilmu dulunya. Ya, pokoknya ikut-ikutan. Kalau bangun pagi saya buka jendela semua, harus keluar karena rumah saya banyak pohon-pohon. Oh ini ombaknya banyak, sama khas kayak gitu aja. Terus yang berikutnya tertua, lawan saya adalah orang-orang tercanggih ya, lulusan dari Mesir. Kalau S2-nya mereka kan itu Mesir, dari Turki kayak gitu. Bayangin dia tafsir Raden Mas. Aku pokoknya kalau ada tugas gitu ya tak kerjain. Modal saya adalah sergap niat udah itu aja. Tapi kalau untuk riset saya nggak kalah gitu. Karena rata-rata mereka risetnya pasti kualitatif kan. Saya salah dua itu membuat mix method dengan kualitatif dengan alat ukur seperti ini. Dan saya di antara dua tadi saya maju lebih dulu. Dan biasanya kan dikasih waktu 14 SKT 14 semester ya, 7 tahun yang di rata-rata. Nah saya alhamdulillah 2,5 tahun atau 5 semester sudah selesai. Desember kemarin selesai. Desember kemarin. Dan 1 tahun saya melakukan riset itu, kenal dengan Mas Agung, pelatihan dulu. Setelah ini saya juga bawa asisten yang saya kuliahkan juga dengan Mas Agung. Dia di backstage saya yang berhadapan di depan, kamu yang bantu saya karena dia ahli IT kan, ahli IT pintar kayak gini-gini. Nah kemudian juga membelalakkan mata dan nggak kaleng-kaleng yang uji juga saya nggak mau kalau diuji para ulama saja gitu ya. Memang saya terus terang saya boleh dong ada penguji dari luar biar apa yang saya teliti ini fair. Kalau aku butuh nilai saja, aku diuji kamu aja nggak apa-apa lah gitu. Bodoh-bodoh nggak ngerti nih gitu. Tapi saya harus dari orang fakultas kedokteran, harus ada yang backup saya, yang artinya yang mengcounter saya. Apakah metode yang saya gunakan salah? Apakah teori yang saya gunakan juga salah? Apakah dari sisi kedokteran? Alhamdulillah Pak, bermanfaat dan Rumah Sakit Probolinggo ini antri untuk dibuatkan satu ruang terapi untuk yang kayak gini lah. Aku belum berani karena belum ketemu beliau.
Mas kalau aku kayak gini nanti gimana gitu. Metode yang paling pas tentu saya harus membuat tim, ibaratnya kalau dosen ya tim teaching gitu, lagi juga harus tim terapi. Satu, yang kedua di Rumah Sakit Jiwa Surakarta itu juga apalagi pasca udah bisa diprediksi sih potensi orang stres itu dari tahun ke tahun tambah atau turun, Pak? Tambah. Nggak perlu obat, Pak. Nggak perlu katanya obatnya ya gini gitu. Ngukurnya gimana ya pakai itu yang sudah ada, yang paling simpel. Kemudian siapa tambahannya gitu? Bukan caleg, bukan capres, tapi tim sesnya sekarang Tim Pak sesnya. ya. Karena udah ini kan itu saya udah survei ke sana. Bu Risma tolong dong gitu. Dia buat ruangan terapi yang nanti akan diisi kayak gini. Saya harus kampanye itu dan menyatakan kepada para dokter. Tadi baru ketemu sama kepala dinas kesehatan dari era ke era, kumpul bareng di mana juga saya juga tawarkan. Sebetulnya jangan hanya kecanggihan teknologi, kemudian obat yang begitu, sekarang ngeri kalau obat efek sampingnya gitu. Kenapa tidak Irfani atau Nurani ini yang bagaimana menghadirkan Tuhan ke sini dikelola dengan cara-cara mix method seperti ini untuk perbaikan kondisi. Saya katakan tidak menyembuhkan, karena menyembuhkan mutlak milik yang Maha Kuasa. Kita ikhtiar untuk memperbaiki kondisi sel secara saintis bisa dipertanggungjawabkan. Ya pokoknya tim OMG siap lah kalau nanti ada kalau ini kan nanti yang tadinya cuma 40%, kita upgrade 80%. Nah, ini banyak dibutuhkan gitu, Pak. Jadi kami tuh di Semarang juga baru mencari dulu. Ini kalau 2-3 bulan lalu saya dikasih tahu Mas Agung, teman-teman dari Fakultas Unisula, dari Undi Fakultas Kedokteran, pingin gitu, tapi nggak mau Zoom, pingin dilatih kayak gini. 2 hari lalu baru dikasih tahu, loh kok aku nggak cerita sih? Aku kan punya nasabah, Bisa dibikin punya rekan baru kerja. Tapi semakin banyak teman kan semakin itu apa? Bisa dibikin baru nanti. Mau tinggal Ibu siapnya tanggal berapa? Kita berangkat. Saya siap berangkat. Iya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang khilaf, tetapi inspirasi ini patut saya harus sebarluaskan. Biar apa? Ayo kita sama-sama membelajarkan masyarakat untuk tahu yang sesungguhnya. Gitu. Tahu yang sesungguhnya itu kalau dari sisi kesehatan ya sehat benar-benar itu dengan cara apa sih? Gitu. Bukan setelah sakit baru digeruduk-geruduk itu enggak. Ayo yang masih kayak gini ini bagaimana bertahan gitu. Kalaupun toh selnya mengalami degenerasi, ya udahlah secara alami gitu, ibaratnya kayak patofisiologi, ya udah kita ikuti, tapi bagaimana memperlambat kondisi ketuaan, memperlambat kondisi, ya alhamdulillah pokoknya. Kalau boleh tahu yang waktu nguji siapa aja? Ada 8, 5 guru besar, 3 dokter. Guru besar itu rektor UIN yang sekarang jadi rektor UIN, yang dulunya adalah sekjen Kementerian Agama. Makanya dia sampai kaget gitu kan. Terus Profesor 5, salah satunya dari UNDI. Profesor ada 5. Gitu. Terus kebetulan di situ kan akan ada Fakultas Kedokteran Universitas Universitas Islam Pakisono, dan saya bilang kalau memang mau mencetak dokter, saya tuh kayak menceramai para dosen. Kalau suatu saat di UIN ini mau mencetak atau membuka fakultas kedokteran dan pembelajarannya tanpa ada unggulan terapi di luar, ini nggak perlu lagi membuat fakultas kedokteran, karena nambah-nambahi semrawutnya masalah. Pak muncul, kita tahu ya kenapa orang pada lari ke sana kemari ke luar. Iya betul. Itu kan nggak ada data yang ini tiba-tiba jerit kayak apa ya trial gitu kan, minum cewek ya jangan gitu. Nah alhamdulillah sambil baik, makanya di fakultas nantinya itu juga mungkin di labnya perlu disiapkan dengan alat-alat. Ya kalau dari sisi saya termasuk tadi kayak misalnya untuk bikin event khusus tenaga kesehatan mengenai teori MAYOV, gimana besarnya potensinya, ya seperti kemarin lah, sehingga mereka bisa melihat apa yang bisa diimplementasikan untuk masyarakat gitu. Termasuk juga gugus-gugus kecil yang tadi kayak di RSC, kemudian di rumah sakit apa untuk yang handling mereka pasien-pasien yang stres atau mungkin sakit, untuk melakukan perbaikan.
kita masih siap aja. Iya. Ikut tinggal Kalau kontak-kontak kita, aja. alumni-alumni ini mungkin juga bisa bergabung dalam satu Bisa, komunitas iya, ya. bisa. Kita saling. Terus ternyata ini juga masuk dalam kategori penanganan terapi holistik. Ya. Yang maksudnya terapi holistik. Dan saya kemarin baru nyimak, namanya Dr. Cahyono, spesialis naturopati, yang dia dikucilkan organisasinya, yaitu ada kampung sehat spiritual di Bogor. Saya juga mau ke sana. Saya mau secara moral mau ikut mendukung programnya dia karena saya tahu ini, sedikit-sedikit tahu ini, biar mereka dipicu ada kepo-keponya, biar nanti saya hubungkan dengan orang-orang yang berkembang di bidangnya. Tetapi bahwa saya buktikan itu memang. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Mohon maaf, saya tidak ada setting apa-apa dari Nggak ada, beliau, diadakan. karena mendadak. Dan itu kan tadi saya udah mau lupa dari ini. Gue sih udah sampai mana? Oh iya, aku langsung putar balik ke sini. Mohon maaf Pak, dan terima kasih telah berkenalan dengan Bapak Hersi. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Terima kasih. Ya sama-sama Pak, terima kasih Pak. Mas Agung, Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama, ya. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan manfaat ya Pak. Amin, amin. Saya tidak memberikan suatu hal-hal yang terekayasa, tetapi faktanya itu yang saya alami dan semua dokumen saya pastikan ada tersimpan dengan rapi, baik soft maupun hard copy. Suatu saat Bapak butuh, saya akan kirim sinopsis yang telah kami buat, tentu melalui. Terima kasih. Assalamalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jalan, Bu. Ya, iya. Diangkat.